Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan uji non-parametrik. Sebelum mengujikan non-parametrik, saya akan menjelaskan apa itu uji non-parametrik. Non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik non-parametrik adalah statistik bebas, distribusi, dan uji bebas asumsi. Statistik non-parametrik banyak digunakan pada penelitian-penelitian sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian sosial pada umumnya berbentuk kategori atau berbentuk ranking. Nah, dalam uji statistik non-parametrik terdapat uji coba seperti korelasi, uji Kendall-Stau, kemudian ada uji Friedman, kemudian setelah uji Friedman ada Wilcoxon, kemudian juga ada korelasi Rank-Spearman. Nah, mari kita masuk ke uji coba non-parametrik, dimulai dengan Kendall-Stau. Nah, pertama-tama kita akan melakukan uji Kendall-Stau B. Nah, di mana kasusnya adalah pada penelitian seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara lokasi tempat dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam KSP Citradana. Untuk itu peneliti membagikan kuesioner atau pertanyaan kepada 10 orang nasabah yang dipilih secara acak. Nah, adapun tabulasi data jawaban 10 responden tersebut dapat dilihat pada Microsoft Excel yang akan saya salin pada data view. Nah, kemudian langkah-langkah uji korelasi Kendall-Stau B dengan SPSS adalah pertama-tama kita buka SPSS-nya. Kemudian kita klik pada name, lokasi, kepuasan desimal 0, labelnya kita tulis lokasi dan kepuasan nasabah. Kemudian measure-nya kita menggunakan ordinal. Kemudian klik data view. Setelah data view kita klik dari Microsoft Excel. Kita copy dari Microsoft Excel, kemudian kita klik analysis, kemudian correlate, kemudian bivariate. Maka akan muncul kotak dialog seperti di layar ini. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan menggunakan panah yang di tengah. Nah, setelah itu kita klik Kendall-Stau B, kita hilangkan di klik Pearson-nya. Kemudian kita klik OK. Setelah OK, maka akan timbul hasil output seperti di layar ini. Nah, melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikan. Melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikan atau SIG berdasarkan output uji korelasi Kendall-Stau B di atas diketahui nilai signifikan atau SIG to tailed antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar 0,013 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan atau nyata antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Nah, kemudian keeratan hubungan antar variabel dalam korelasi Kendall-Stau B. Untuk memaknai tingkat keeratan atau kekuatan hubungan antara variabel ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kriteria tingkat keeratan hubungan dalam analisis korelasi. Nah, sampai di sini dulu. Baiklah, untuk Kendall-Stau. Yang kedua Kemudian kita akan lanjutkan dengan uji Friedman. Uji Friedman adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih sampel-sampel yang berhubungan. Nah, kemudian pada kasusnya yaitu seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Nah, maka 15 orang yang hendak
Guna keperluan meneliti, maka 15 orang yang hendak melakukan program peningkatan berat badan ditimbang untuk mengetahui berat badan awal. Kemudian 15 orang tersebut diberi minum susu bubuk merek subur gemuk, lalu ditimbang kembali berat badannya. Nah, yang pertama-tama kita buka SPSS, kemudian kita buka aplikasi SPSS, kemudian pada name kita tuliskan awal, seminggu, sebulan, setahun. Kemudian pada desimal kita tuliskan 1111, kemudian pada label berat badan awal, berat badan seminggu, sebulan, dan setahun. Pada measure-nya kita menggunakan scale. Nah, setelah itu kita masuk ke data view di bawah sebelah kiri, paling bawah sebelah kiri. Nah, pada data view kita bisa mengetiknya secara manual ataupun bisa secara copy di Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Klik data view, kemudian datanya ini bisa kita ketik secara manual ataupun bisa di copy dari Excel. Kemudian kita klik analis. Setelah kita klik analis, general linear model, kemudian repeated measure, kemudian kita tulis pada faktor name waktu, kemudian pada number of level itu kita tulis 4. Nah, setelah itu kita add, kemudian kita define. Setelah define, nah pada awalnya itu tabelnya itu sebelah kiri, kemudian kita Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan menggunakan panah di tengah. Kemudian kita klik save. Setelah save, kita contreng standar DZ, kemudian continue. Setelah itu akan keluar hasil outputnya. Kita lewati dulu, kita buka data di variable view tadi, maka akan keluar data seperti ini. Nah, kemudian kita klik analyze. Kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian explore. Kita ketik explore. Nah, setelah explore, standar DZ itu kita pindahkan ke kolom pertama di paling atas sebelah kanan. Kita gunakan tanda panah di tengah. Kemudian kita klik plots. Pada plots kita klik normality, plot with test, kemudian stem and leaf, juga factor level together. Setelah itu kita klik OK. Kemudian yang kita lihat hanya test of normality-nya saja. Nah, pada pembahasan uji normalitas ini, karena jumlah N-nya yang dipakai dalam penelitian ini adalah 15 atau DF15, maka pengambilan keputusan untuk uji normalitas mengacu pada nilai Sig Shapiro-Wilk. Sebaliknya, jika jumlah N lebih dari 50, maka mengacu pada nilai Sig Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan pembahasan uji normalitas di atas tadi, diketahui bahwa ada 3 variabel yang memiliki nilai standar DZ residua tidak normal. Berikutnya, langkah-langkah melakukan uji Friedman dengan SPSS. Pertama-tama pada variabel view, data view, kita klik non-analysis, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog. Kemudian key relate sample. Nah, pada key relate sample ini kita pindahkan BB awal ke sebelah kanan, seminggu, sebulan, setahun, juga semuanya ke sebelah kanan kecuali standar DZ. Setelah itu kita klik
statistik, deskriptif, dan kuartil kita conteng. Setelah kita conteng, maka kita klik OK. Maka akan keluar output deskriptif statistik. Nah, output di atas menunjukkan deskripsi data penelitian dalam bentuk tabel ringkasan. Nah, tabel output kedua atau rank. Tabel output rank ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking, di mana berat badan paling besar berada di waktu pengukuran berat badan setahun setelah rutin meminum susu bubuk merek subur gemuk. Kemudian tabel output ketiga, tes statistik. Nah, output di atas merupakan tabel terpenting dalam uji Friedman. Ada beberapa tahapan untuk melakukan investasi, yaitu membuat hipotesis atau dugaan penelitian, melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji Friedman, dan membuat kesimpulan. Nah, sampai di situ dulu untuk uji Friedman. Kemudian kita lanjutkan dengan uji Wilcoxon. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji Wilcoxon, di mana kasusnya adalah peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penelitian atas hasil belajar siswa sebelum pretest dan sesudah posttest. Metode pembelajaran kelompok diterapkan di kelas tersebut. Nah, pertama-tama pada name kita tulis pre, kemudian 2 post. Pada desimalnya kita nolkan, kemudian pada label kita tulis pretest dan posttest. Nah, kemudian kita klik data view. Nah, dan kita salin datanya dari Microsoft Excel, kemudian kita tempelkan di data view. Setelah kita salin, kita klik analis. Nah, kita klik analis, kemudian non parametric test. Setelah itu kita klik dua relate sample. Nah, kemudian pretest dan posttest kita letakkan di kolom test file menggunakan panah di tengah. Kemudian OK. Nah, maka akan keluar hasil Wilcoxon Signet Rank Test sebagai berikut. Nah, output pertama rank. Negatif rank atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0, baik itu pada nilai n, min rank maupun sum rank. Nah, nilai 0 menunjukkan tidak adanya penurunan pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Nah, sampai di sini dulu untuk uji Wilcoxon. Kita lanjutkan dengan uji korelasi rank Spearman. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ke uji rank Spearman. Nah, di sini kita akan melakukan uji korelasi rank Spearman. Pertama-tama kita buka SPSS, kemudian klik variabel view. Pada kolom name, baris pertama tulisan X dan baris kedua tulisan Y. Kemudian pada desimal kita klik 2. Kemudian pada label kita tulis kualitas produk dan kepuasan konsumen seperti di layar ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik data view. Data view bisa kita salin dari Microsoft Excel. Kemudian kita klik analis, kemudian correlate, bivariate. Setelah itu bivariate. Nah, setelah itu pada dialog awal kita pindahkan menggunakan Ctrl A ke sebelah kanan menggunakan panah di tengah. Kita klik option, kemudian kita contreng include cases pairwise, kemudian continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti di layar ini. Korelasi. Nah, dari output di atas diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,855.
Nah, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.